diuji oleh Allah dalam keadaan buta. Jadi dia masih umur kecil. Ada yang mengatakan umur sejak kecil 6 tahun, 7 tahun umurnya dia tidak bisa melihat buta. Tapi Allah menggantikannya dengan kuatnya hafalan. Meskipun dia buta, tapi hatinya tidak buta. Dia tetap menghafalkan banyak guru-guru beliau dari Yaman, Tarim, dan banyak karya-karya tulisan beliau, sehingga beliau punya wiridan yang masyhur, yaitu Ratib Al-Haddad, yang masyhur Al-Haddad. Ini salah satu kitab karya beliau Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu ucap sapa malaikat, ini surat Baqarah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'iluka linnasi, inni fil ardi khalifah, saya menjadikan pemimpin khalifah, orang yang memakmurkan bumi. Di situ Adam dan keturunannya. Kemudian malaikat mengatakan atusilu fil ardh. Kemudian Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang menciptakan, aku yang lebih tahu apa yang aku ciptakan dan aku atur di muka bumi. Kemudian malaikat mengatakan subhanaka mu suci panjenengan, la ilma ora ono ilmu, ora ono ngerti lana kedue kita, illa ma angin perkara alamta kang paling ngerti panjenengan Allah naik kita. Manusia tidak tahu, taunya manusia sesuatu yang bisa dilihat oleh indera, bisa dilihat oleh panca indera, itu ilmu yang diketahui oleh manusia. Terkadang manusia tidak mengetahui apa di sebalik setiap hikmah, setiap sesuatu penciptaan yang diberikan oleh Allah. Manusia ilmunya terbatas. Manusia asalnya tidak tahu menjadi belajar menjadi tahu. Dan Allah ilmunya mutlak. Wasi'a la yukhituhu wa la yukhituhu. Ayat kursi apa? Orang yang hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syai'in. Ilmunya Allah mutlak. Allah mengetahui sesuatu yang terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, yang tersimpan bahkan belum terkatakan di dalam hati Anda. Allah Maha mengetahui. Belum terungkapkan, masih tersimpan. Innaka anta panjenengan al-alimu dan sing maha mudhaneni ngersani al-hakim kang bijaksana. Alhamdulillah sekai puji kulillah kagungane Allah, sifatnya Allah al-Hannan kang moho lembut, latifun Hannan. Hannan itu maha lembut, maha memperhatikan. Jadi Hanun itu Hanun kaya sampean sing diperhatikno oleh ibunya. Ibu itu maha kasih sayang. Perhatian ibu kepada anak, apa jangan kasih beda berapa tak terjaga hanya memberi berapa sampai ya ngekek ini mengharap kembali. Kalau ibu nopo hanya
memberikan itu Al-Hanan. Allah memberi tanpa mengharap sesuatu dari Anda. Ibadai sampean, posone sampean, taati sampean itu tidak diharapkan dan tidak berpengaruh terhadap kekuasaan Allah. Allah Al-Hanan, memberi. Al-Mannan, kang paring nikmat. Daimil ihsani, kang langgeng kebagusane. Allah selalu maha memberi kebaikan. Wal imtinani, lan paring kenikmatane. Allah selalu memberi nikmat kepada manusia. Manusia terkadang lupa lalai terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Alladzi rupane zat Allah taqaddasat kang dadi suci, bersih. Apa mawahibu piro-piro peparingi Allah. Allah memberi semua pemberian Allah antahsisin anitahsisi saking khususno, menentukan, mengkhususkan. Bimakanin kelawan panggonan. Makan itu tempat, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia makan itu bang. Saya poso ingin makan. Bikuli makan, makan. Tiap tempat ada makan. Au zamanin utawa masa waktu. Wa anil hasri, lan saking nentokno. Al-hasru itu menentukan, menghitung. Fi fulanin ing dalem fulan wong suwiji, duna fulanin ora wong suwiji. Jalla wa agung sinten Allah anit taqidi saking batasi. Zatan iku rupa zat, wasifatan wasifatin lan sifat. Taqidi zatan wasifat, wasifatan lan sifat, wa af'alan lan piro-piro pekerjaan. Fa subhanahu wa suci Allah kulla yaumin saben-saben dina. Huwa utawi Allah fi sya'nin ing dalem siji tingkah. Setiap hari Allah memberikan ciptaannya nikmat, ciptaannya keputusan anugerah kepada semua makhluk. Ahmadu muji ingsun hu ing Allah hamdan kelawan puji. Nah, ini pintarnya melihat, cerdasnya, pintarnya mu'alif Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini. Kenapa di pertama dia menggunakan jumlah ismiyah alhamdulillah. Alhamdulillah itu ono al, berarti jumlahnya ismiyah karena mubtada khabar. Yang kedua Ahmadu menggunakan jumlah fi'liyah, itu tanda orang cerdas. Kok bisa tanda orang cerdas? Jumlah ismiyah kalau di dalam ilmu tata bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, faedahnya itu subut wa dawam, tetap dan kekal. Itu jumlah apa ismiyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebelum terciptakan makhluk, setelah terciptakan makhluk, dan terus semuanya puji bagi Allah. Hamdul qadim hadis awil qadim wal hadis. Tapi kalau Ahmadu jumlah fi'liyah, itu secara ilmu tata bahasa artinya apa? Tajaddud wal istimrar. Tajaddud itu apa? Karena pertama dia sudah jumlah ismiyah, maka kalau mau memuji lagi kepada Allah, redaksinya harus dengan jumlah fi'liyah, tidak dengan alhamdulillah lagi. Kalau alhamdulillah lagi secara ilmu tata bahasa Arab mengulang-ulangi perkataan, dan mengulang-ulangi perkataan itu termasuk cacat di dalam teks redaksi bahasa. Makanya kalau mau mengulangi lagi dengan jumlah fi'liyah, Ahmadu muji ingsun. Karena di awal berarti sudah alhamdulillah. Kalau dia mau memuji lagi, ya tajaddad, mengulangi pujian. Hamdan kelawan puji man wong ghariqa kang kerem sapa man fi barrihi ing dalem, ada barrihi ada birri. Barrihi ing dalem daratane Allah. Allah itu menciptakan daratan dan menciptakan lautan. Fil barri wal bahri. Fi birrihi berarti tenggelam di dalam kebaikannya Allah, karena semua kehidupan manusia, detak nafas
hembusan nafas, detak jantung, semua itu kebaikan dari Allah. Fa'tarafa mongko ngakoni sapa man aiman gharika fi barrihi, ngakoni bil ajzi kelawan apes. Maka manusia kalau melihat terhadap sifat-sifatnya Allah, maka manusia akan melihat dan mengetahui tentang kelemahannya manusia sendiri. Makanya ulama-ulama tasawuf itu punya kalimat yang terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pernah mendengar? Man arafa nafsah, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal terhadap Tuhannya. Arafa nafsahu arafa dha'fa nafsihi, arafa ajzi nafsihi, arafa ubudiyati nafsi. Siapa yang mengenal terhadap kelemahan dirinya, bahwa dirinya seorang makhluk, seorang hamba, tentu dia akan mengenal terhadap Sang Penciptanya, yaitu Allah. Anil qiyami saking jumeneng bisyukrihi kelawan nyukuri mengkono Allah, menyukuri nikmat Allah. Syukur itu apa? Menggunakan nikmat di jalan yang diperintahkan oleh Allah. Sampean angsal nikmat, nikmat tersebut Anda gunakan di jalan yang dimana Anda diciptakan, tujuan penciptaan Anda. Lima khuliqa min ajli, yaitu apa? Manusia diciptakan lil ibad, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti nikmat yang diberikan oleh Allah untuk mengingat Allah, untuk beribadah. Ibadah itu apa? Menghamba kepada Allah. Itu hakikat syukur. Wa an yaqdurahu haqqa qadri, wa an yaqdura in yatta ngira-ngira no sapa wong hu ing mengkono Allah, haqqa qadrihi ing hae mengkono kira-kirane mengkono Allah. Ba'dal ityani sabadane nekani bihasabi taqah kelawan milang-milang kemampuan, wal imkani lan kemungkinan. Sama imkan juga kemampuan, taqah itu kekuatan. Wassalatu rahmat ta'zimi Allah, wassalamu bulan biro-biro keselamatan Allah, ala khiratihi ing atase pilihane Allah. Siapa? Min khalqihi saking makhluke Allah, al-mab'uthi kang diutus bi khairil adyani kelawan bagus-baguse piro-piro agama. Allah memilih salah satu utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad, dipilih dengan menyampaikan sebaik-baik agama, seperti firman Allah dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling baik indallahi al-Islam. Sayyidina rupane Gusti kita wa maulana lan bendoro kita, Muhammadin rupane Nabi Muhammad, wa alihi lan keluargane Nabi, was ashabihi lan piro-piro sahabat-sahabate Nabi, fi kulli hinin ing dalam saben-saben mangsa, wa awanin lan saben-saben waktu. Sayyidina wa maulana Muhammad, nama Nabi di dalam Al-Quran itu disebutkan dua. Ada yang nama Nabi di Al-Quran disebutkan dengan nama Muhammad. Banyak ayat Al-Quran mengatakan, menyebutkan nama Nabi Muhammad dan nama asli yang diberikan oleh kakeknya Muhammad. Kakeknya Nabi memberikan nama Nabi yaitu Muhammad. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Al-Quran menyebutkan Muhammadun Rasulullah, maka Muhammadun aba ahadin. Berarti nama Nabi disebutkan dengan nama Muhammad. Ada satu ayat dalam Al-Quran menyebutkan nama Nabi seperti yang ditulis dalam kitab Taurat Injil dengan nama Ahmad, yaitu di surat Shaf. Wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di nama Nabi di Al-Quran itu ada
Muhammad, ada Ahmad. Muhammadur Rasulullah ada, Ahmad juga min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad Muhammad. Nabi dikenal fil ardi Muhammad wa fis samai Ahmad. Dikenal dengan apa? Nama Ahmad dengan nama Muhammad. Wa alihi dan keluarganya Nabi. Siapa itu? Pendapat yang pertama berpendapat keluarga Nabi, yaitu keturunannya, cucunya Nabi Sayyidina Hasan dan Husain, dari keturunannya putri Nabi Sayyidah Fatimah. Itu mazhab Ahlul Bait, keluarga Ahlul Bait, Habib-Habib itu Ahlul Nabi, keluarga Nabi itu siapa? Keturunannya Sayyidina Hasan dan Husain. Yang kedua, Ahlul Nabi itu siapa? Di dalam mazhab fikih, kalau sampai ngaji fikih, Ahlul Nabi, keluarga Nabi itu apa? Min Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib, yaitu keturunannya Bani Hashim, keturunannya Bani Abdul Muttalib yang haram menerima zakat. Yang ketiga, Ahlul Nabi itu siapa? Pendapatnya Imam Nawawi dan ulama mutaakhirin, ulama-ulama hadis, Ahlul Nabi itu adalah keluarga Nabi. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu masuk keluarga Nabi. Kullu mu'minin taqi, setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah keluarga Nabi. Kok bisa setiap orang yang beriman dan bertakwa keluarga Nabi? Karena bersumber dari satu perkataan, an-nasu min ali wahid, semua manusia ini dari satu keluarga, yaitu keturunannya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Nih, keturunannya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa semuanya pasti kerabat, semuanya pasti saudara. Dewi nek wong ora keturunannya Nabi Adam berarti ya ora saudara. Itu perkataan Imam Nawawi, kullu mu'minin taqi, setiap orang yang beriman dan bertakwa maka termasuk keluarga Nabi. Itu mazhab Imam Nawawi dan Al-Muta'akhir. Meskipun begitu ya jangan ngaku-ngaku aku keluarga Nabi, sebenarnya kafir. Itu yang masyhur Ahlul Nabi itu siapa? Keturunannya Sayyidina Hasan dan Husain, habaib-habaib itu. Amma ba'du, anapun sahabat dari bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Fa inni setune ingsun bi'aunillahi kelawan pitulunge Allah qad azamtu temen nejo ingsun ba'daan istakhartu sabadane istikharah nyuwun pilihan sapa ingsun. Istikharah ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Idza hamma kasyai, ketika Anda bingung, ketika Anda dalam keadaan ragu dan bimbang, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Ojo malah curhat karo menungso. Menungso itu padha wae. Sama-sama apa? Dalam masalah seperti Anda. Curhatlah kepada yang memberi masalah dan yang memberi solusi masalah. Kalau Anda terhimpit dalam suatu masalah, terhimpit dalam kebimbangan, terhimpit dalam suatu keraguan atau kesedihan, istakhartu, allamani Rasulullah, hadis yang diriwayatkan sahabat, Nabi mengajarkan kepadaku ketika bimbang, apa kuliah, aku kuliah nunggu universitas A atau B nunggu C, bingung. Apa nikah, pilihannya kok akeh A, B, C itu B. Jadi bimbang, kapan, biaya. Ini Nabi mengajarkan untuk meminta pilihan terhadap berdoa, mengeluh kepada Allah. Orang kaya wong saiki ngeluhin Nabi. Nggih. Sampeyan nek kalau kesal wis atau salah. Orang dikelola nunggu Gusti Allah, keluane nunggu makhluk. Makhluk iso doae. Ya padha susah, sampeyan nek ngeluh nunggu makhluk malah susah. Wong makhluk sing ngeluhi doae susah. Makanya Nabi mengajarkan istikharah, meminta berdoa kepada Allah. Istikharah, sholat istikharah yaitu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat berdoa. Doanya orang boleh nyimpen. Kalau orang saiki istikharah boleh nyimpen. Istikharah impennya apa? Istikharah itu doanya 2. Kalau memang perkara yang Anda sedih itu baik, maka cepatlah berikan solusi yang tepat
dan baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kalau perkara tersebut tidak baik, jauhkanlah dari kami, gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Orang jaluk menteni mimpi, mana yang lebih baik, mana yang lebih dimudahkan oleh Allah, itulah jawaban dari istikharah. Sampai bingung apa daftar menghubungi kuliah ini, sampai berdoa mana yang lebih baik, itu pilihan Allah. Setelah itu daftar, tibanya di timur Universitas A, dimudahkan dan semuanya urusan mudah. Ya itulah jawaban dari Allah bahwa Anda dimudahkan untuk melakukan perkara tersebut, bukan nganteni mimpi. Rabbi ing pangeran ingsun ala taqi di kalimat ing atase nyusun pira-pira kalimat ucapan wa amsalin lan pira-pira masal. Masal itu kalau dalam bahasa Indonesia peribahasa. Peribahasa itu apa ya bahasa Jawa ini? Cangkriman itu orang pelajaran Jawa atau bahasa Jawa? Oh Jawa tuh Masal itu lain lubuk, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya apa nih? Itu kata-kata masal contoh. Wa abyatin lan piro-piro bed tembungan. Taruddu alayya tali tukang teko opo kalimat amsal abyad alayya ing atase ingsun. Inda tadzakuri nalikane eling-eling mudzakarah, mengingat. Jadi ilmu itu perlu dimudzakarah, diulangi sampean hafal, berapal kok orang mudzakarah, orang mutolaah, tidak belajar, tidak diulang, maka akan cepat hilang. Makanya dalam pepatah amsal itu kalimat hikmah, al-ilmu saydun. Ilmu itu diibaratkan seperti hayawan buah. Wal kitabatu tulisan, sampai nulis maknani. Wal kitabatu qaidun, talinya itu tulisan. Qayyid suyudaka bil hablil wasithah. Kalau Anda setelah berburu menangkap hayawan buruan, ya cepat-cepat ditali. Kalau tidak ditali ngurungokno tok. Makanya ada pengajian, ada ngaji. Nek pengajian itu ngurungokno nggo kuping tok. Ono pengajian itu, nek pengajian itu ngajar. Nek ngaji ku jongok, gurune jongok, muridnya jongok, itu ngaji. Nabi itu dua, ada ngaji, ada pengajian. Nek pengajian kok pengajian ngadeg ya. Khutbah itu pengajian. Makanya ya ayyuhal muzammil qum, pengajian. Wa adzim wa rabbaka fakabbir. Ono apa? Idza kuntum fi majalis fafsahu yafsahillah, itu ngaji. Idza kuntum fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu wa qad arju arab wal mudzakarati lan mudzakarah. Artinya mutolaah mudzakarah itu sama, mengulang-ulang hafalan yang pernah dihafalkan. Memutolaah, mengulangi, mengkaji, membaca ulang terhadap pelajaran yang dipelajari. Arju arab ingsun al-intifa'a ing alam manfaat biha kelawan mudzakarah, di mana fid dunya ing dalem dunya wal akhirah lan ing dalem akhirat. Wa qad jarratu temen neliti sapa ingsun al azma ing sejo ala hadzal amra ing atase iki perkara miraron ing bola-bali. Falam tatimma mongko sempurna apa al azmatu apa sejo tujuan. Walam tanfuz lan ora tumerus apa al-himmatu cita-cita. Himmah itu sesuatu yang diinginkan. Azmah itu apa? Niat. Wasababu tai sebab fi dzalika ing dalem mengkono lam tatim al-azmah walam tanfad al-himmah ba'da sabiqil qadari sabadane disike keputusane Allah. Ikhtiqarun nafsi oleh ngremehno awak ati. Sampeyan itu ikhtiqarun nafsi. Biasanya biasa ngremehno pelajaran, biasa meremehkan apa yang pernah dia dengar, maka sesuatu yang diremehkan tersebut terkadang apa? Lalu wis tahu krungu, wis tahu ngerti, wis tahu maca. Makanya nungguin taklim itu, meskipun Anda mendengar 1000 kali berulang-ulang,
maka pendengaran kamu yang 1000 kali atau 1001 kali tersebut seakan-akan baru saja mendengar yang pertama kali, tidak memiliki rasa bosan terhadap ilmu dan mengulang-ulang mendengarkan terhadap ilmu. Kalau meremehkan ilmu, maka ilmu akan cepat lupa dan cepat lalu. Wal ittikalu lan pasrah ala hifdzi ing atase apalan wa darsi lan pelajaran. Summa ini moko kali ingsun lamma raaitu semangsane ningali ingsun. Ani setune ingsun nasitu lali ingsun. Nisyan itu lali. Ada hikmahnya Allah memberi sifat lupa kepada orang lali-lali. Ada sesuatu perkara yang menyedihkan sampai nilai terus ora iso seneng. Oke. Umpama ada sesuatu yang lewat di kehidupan Anda, perkara yang menyedihkan, kemudian Anda tidak bisa lupa, eling terus ora iso turu, ora iso mangan, ora enak. Oh, itu dikai lali malah alhamdulillah lali perkara sing nyedek. Lali sing dadi balak bencana iku lali nggone perkara apik. Nggih. Apalan berapal surat Yasin bar disetono sesuk lali. Nah, iki sing elek. Tapi nek lali lah iku ono hikmah. Lali ku ono hikmah yo ono apike yo ono Min dzalika syai' saking mengkono suwi-wiji al-katsirah walam yaqalan ora sisa minhu saking syai' illa qalilun aning sithik yasirun kang saithik. Jadi tinggal membekas, apalannya tinggal sedikit. Asale apal wakeh, ora tahu dimurojaah, tidak pernah diulangi, lupa. Tinggal sedikit yang sisa. Wa ra'aitu lan mirsani ingsun al-hajata ing keperluan fi ba'dil ahyan ing dalam sebagian pira-pira wektu tad'u ngajak apa hajani ing ingsun ilama marang perkara dakhala kang mlebu apa matahta dairati nisyani ing atase ubengane kelalian. Banyak sesuatu yang lupa. Wa waqaftu lan kandhet ingsun angin-angin ala kalami ing atase omongan li Syekh Ibnu Arabi marang pengendikane Ibnu Arabi. Hasiluhu utawi hasile kalam annal insana setune menungso taritu teko alaihi ing atase al insan opo al asya'u suwiji-wiji fin nihayati talabi ing dalem akhire perkara kang dituplik. Sesuatu yang dicari, terkadang sesuatu tersebut digunakan bukan sekarang. Sampean ngapalo alfiyah, ngapalo imriti, ngapalo aqidatul awam, ngapalo jurumiyah, terkadang gunanya bukan sekarang. Gunanya di suatu hari di mana Anda setelah selesai dari sini. Kalau sekarang kamu menghafalkan apa Quran, apa Yasin menghafal di sekolah, apa Yasin Udiso tahlilan, ibu yasinan dan seterusnya, itu terkadang apa? Ada hikmahnya, ada gunanya. Terkadang tidak di sekarang ini suatu hari orang yang memerlukan Anda, monggo jenengan dongo, masa orang begini. Nah, itu terkadang apa? Terjadi. Wa yang bagi sayuk jolahu kedua insan. Ayatania ento merhatekno sapa al insan bihifdhiha kelawan ngapalno jaga mengkono al asya li'annahu qarana satune insan saufa yahtaju bakal merlokno sapa insan ilaiha marang asya fima ing dalem perkara ba'du ing dalem sabada wa malang perkara waradat kang tumeka apa mengkono asya illa lidzalika angin kejaba mengkono mab'du fa inda dzalika mongko ing dalem nalikane saufa yahtaju ilaiha fi mab'd somamtu mongko merhatekno sapa ingsun. Somun itu artinya tidak mendengar. Tidak mendengar itu artinya konsentrasi memperhatikan ilaiha ala taklidima ing atase batesi perkara yahturu kang gumrenjet apa mafil bari ing dalem ati
wa ilaihi lan marang Allah udhifu nyandarno ingsun insya'a lamun kersakno sinten Allah Gusti Allah taala halim maulur Allah. Jadi mengatakan insya Allah itu termasuk sesuatu yang disarankan, dianjurkan, meskipun sesuatu tersebut akan Anda lakukan. Jadi mulane sangat banget kebiasaan santri iku kapan pulang insya Allah bijing mestinya sesuk wis onanan wae mulai insya Allah bijing ini mesti ya insya Allah tenanan tapi masih dikasih insya Allah. Itu namanya menyandarkan kepada Allah seperti Allah mengingatkan kepada Nabi Daud dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li ayyi syai'in inni fa'ilu ghadan illa ay yasha Allah. Jangan Anda mengatakan sesuatu saya akan melakukan besok kecuali dengan kata insya Allah. Itu dalam hadis diterangkan. Quran munasabah ditafsirkan dengan keterangan hadis. Ma'in perkara yakun kang ana apa fil istiqbali ing dalem waktu kang arep teko mustasnian hale ngecualino bi masyiatillah kelawan kersane Allah taala. An-nafidza kang tumurus mufawwidhan hale pasrah ilaihi marang Allah wa mutawakkilan lan tegese pasrah alaihi ngatasé Allah wa raghiban lan demen fima ing dalem perkara ladaihi ana ing kersane Allah wa mu'tasiman lan wong sing cecekelan gandulan bihi kelawan maladaihi wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim wa man utawi sapane wong ya'tasim cecekelan sapa man billahi kelawan Allah faqad hudiya mongko temen diparingi pituduh sapa man ila siratin marang dalan mustaqimin kang jejeg. Summa ini mongko kari-kari ingsun wa'allimu paring ngerti ingsun akhon ing dulur waqafa kang kandhek sapa alama ing atase perkara guna ing dalem kene fara'a mongko mirsani sapa fihi ing dalem mengkono kalam muqarabatan ing perkara sing marepi li kalami ahadin marang ucapane wong suwiji lafdhon ing dalem lafaz au maknan utawa ing dalem maknane. Kalau perkataan kalimat yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mirip maknanya, mirip artinya dengan perkataan-perkataan orang lain, bukan berarti Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad itu bahasa tulisan karena plagiat itu apa itu? Copy paste. Bahasa saya kalau copy paste tidak. Akan tetapi annadzalika setuhune mengkono muqarabah li kalami ahad waqa'atu maqo apa muqarabah fi tariqil muwafaqah kelawan dalan cocok pas ketepatan padha idlaisa krana ora ana bi khafin kelawan wong sing wedi annaman setuhune wong asbata kang netepno sapa man kalama ahadin ing omongane wong suci walam ya'zulan ora nisbatno bangsakno sapa man hu ing kalam ilaihi marang ahad annahu setune man sarikun wong sing nyolok au ghasibun utawa wong sing gosok sarikun wong sing plagiat itu mengambil perkataan orang lain dan mengaku bahwa itu perkataan dia. Nah itu artinya apa? Sarik. Kilahuma utawi sarik lan ghasib iku qabihun elek. Wa hadza utawi ku awalul ibtida kawitane miwiti. Aslaham ko paring bagus sinten Allah an-niyata ing niat. Wa sofalan paring bersih sinten Allah tawiyatan ing perkara sing kesempit kelempit atau tersimpan di dalam hati. Tawiyah tawiyah fil qalbi. Qala sekedar lagi. Wa sofalan bersih apa tawiyatan apane perkara sing kelempit wallahu alam.